Abu Ayyub Al-Ansari, beliau dilahirkan dari keluarga 400 orang ulama yang ditinggalkan oleh Raja Tuba saat ketika dengan raja tersebut menunaikan ibadah haji dan ziarah ke Madinah, yang pada itu dengan tujuan untuk mengucapkan kata-kata setia dan membaiat Nabiul Khatam, Nabi akhir zaman, yang kebetulan Nabi kita masih belum lahir pada waktu itu. Raja Tuba di antara daripada raja yang mengenal dan yang membaca dan mempelajari kitab-kitab seumpama Taurat dan Injil, yang mengetahui kitab-kitab Allah ada nanti dengan Nabi akhir zaman yang dibangkit Allah di tanah suci Mekah dan hijrahnya ke Madinah. Akan tetapi saat ketika dengan Raja Tuba mengumpulkan sejumlah 400 orang alim ulama ikut bersama dia melaksanakan ibadah haji ala agamanya pada waktu itu, seketika sampai ke Madinah, ternyata karena dengan Nabi akhir zaman masih belum muncul, jadi pada waktu itu dia tawarkan, apakah dengan kalian ingin kembali ke Yaman ikut Raja Tuba atau ingin duduk di sini? Ternyata secara sepakat yang 400 orang ulama dari Tuba atau dari Yaman tadi itu ingin membuat satu keputusan, ingin tinggal di Madinah. Jadi pada waktu itu dalam riwayatnya, satu persatu daripada ulama-ulama tadi itu dikawinkan kembali oleh Raja Tuba, dan dengan Raja Tuba meninggalkan suatu pesanan yang disimpan dalam sebuah peti, kalau kebetulan Nabi akhir zaman sampai ke Madinah, tolong bongkarkan dan serahkan surat setiaku itu, pengakuanku itu kepada Nabiul Khatam. Disimpan dalam sebuah peti, berketurunan dari generasi kepada generasi, daripada generasi kepada generasi, yang akhirnya dari sejumlah 400 tadi itu ada dengan salah seorang daripada mereka yang melahirkan Aba Ayyub Al-Ansari. Jadi tidak heran kalau pada waktu Nabi kita sampai ke Madinah, tunggangan Nabi pada hari itu yang pada waktu ingin ditarik oleh sebagian daripada sahabat, diberhentikan di hadapan rumahnya. Nabi kita kata, tidak, da'uha, biarkan saja dia berjalan, biarkan saja dia berjalan, da'uha fa innaha ma'murah, dia telah diperintahkan Allah akan berhenti di halaman rumah siapa. Sampai ke tempat Aba Ayyub Al-Ansari, dia berhenti di situ. Nanti kita mengatakan honal manzil, disinilah tempat penginapan kita, tempat kediaman kita. Nanti kita berhenti di sana. Aba Ayyub duduk di bawah, nanti kita dipersilakan untuk duduk di atas. Tujuannya supaya jangan sampai dengan mereka nanti melalui Rasulullah pada kali turun naik. Nanti kita bersabda tidak, tetamuku ramai, yang datang berkunjung sangat banyak. Justru itu aku meminta duduk di bawah, biar kamu dengan keluargamu tinggal di atas. Kali yang pertama, setelah Nabi kita sampai ke situ dan bertemu dengan Aba Ayyub, tolong, Nabi kita tak tahu cerita, tolong, mana dia dengan surat pengakuan Raja Tuba yang dia beriman dan percaya kepadaku. Ini cerita sejak pada beberapa abad sebelum Nabi kita lahir. Nabi kita katakan, mana dia dengan surat Raja Tuba? Buka peti, memang ada suatu pengakuan baiat daripada Raja Tuba. Sebelum matinya dia telah beriman dan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukadimah dengan Aba Ayyub Al-Ansari yang meninggal di Konstantinia, yang meninggal di Spanyol. Beliau meninggal syahid di Spanyol, jihad fi sabilillah azza wa jalla. Yudubanu, dikuburkan tahta aswaril Konstantinia, Spanyol, di Andalus. Hada sahabiyul jalil yang dikenal dengan nama Khalid ibnu Zaid ibni Kulaib daripada Bani Najjar. Kunyatuhu Abu Ayyub, nisbatuhu ilal ansar. Wa man minna ma'syaral muslimin, siapa di antara daripada kita yang tidak mengenal Aba Ayyub Al-Ansari, faqad rafa'allahu fil khafiqaini, Allah telah mengangkat dari utara ke barat nama Aba Ayyub Al-Ansari, wa a'la fil anam, dan Allah tinggikan di kalangan umat qadrahu, kedudukannya, wibawanya, pengaruhnya, hina ikhtara baitahu, saat ketika dengan rumah Abi Ayyub yang terpilih untuk menjadi kediaman Sayyidina Rasulullah saat ketika Nabi kita sampai hijrah ke sana. Lihat silatihi Nabiyul Karim la mahalla, turun fil madinati muhajiran wa hasbuhu, cukuplah itu sebagai suatu kebanggaan,
Siapa yang tidak merasa bangga rumahnya terpilih untuk menjadi kediaman Rasulullah pada waktu Nabi kita hijrah ke Madinah. Qala terus. Cerita Nabi kita singgah digunakan. Singgah. Berhenti di rumah Aba Ayyub Al-Ansari. Itu suatu cerita yahlu tardaduha, menjadi sedap kalau kita ulang alik, menyeronokkan kalau kita sebut, yaladu takraruha, ladiz, sedap, elok, bagus. Zalika itu dengan ceritanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina balagan Madinah talaqatu aqidatu ahliha. Beliau disambut oleh hati dan perasaan para sahabat di Madinah daripada kaum Ansar. Bi akrami ma yutalaqqa bihi wafidun, dengan penghargaan dan juga dengan sambutan yang begitu hangat. Wa tatalla'at ilaihi uyunuhum, mata kepala mereka bertatalluq, berkeinginan dan berindukan agar dengan kekasih mereka itu mampir dan singgah di rumahnya. Fatahu lahu qulubahum, sebelum pintu gerbang hati mereka buka, pintu gerbang rumah mereka pun juga terbuka. Fatahu lahu qulubahum liyahulu minha Suwaida iti a'maqil qulub, di dalam benak hati. Wa asyra'u lahu abwaba buyutihim, wa asyra'u, dan mereka membunuh pintu-pintu gerbang rumah mereka agar dengan makhluk Allah yang paling mulia itu berhenti di rumahnya. Akan tetapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi Quba min bawahil Madinati arba'ata ayyam, akan tetapi dengan tidak berhenti di Quba selama 4 hari. Pada waktu itu beliau membangun masjid Quba, awalu masjid usisa ala taqwa, summa kharaja minha rakiban naqatahu, jadi transit di Quba. Kemudian Nabi kita meneruskan perjalanan beliau untuk menuju Yasrib. Bahwa Sadatu Yasrib, Sadat penghulu-penghulu Yasrib, artinya Madinah, di tarikiyah masing-masing berdiri menyambut kedatangan Rasulullah, dan masing-masing berkeinginan untuk mendapatkan kehormatan Nabi singgah di rumahnya. Bahkan ya'taridu dan kata sayyidan isra sayyidin, masing-masing daripada penghulu menghalang-halang dengan kendaraan dan tunggangan yang dikendai oleh Nabi. Qala aqim indana ya Rasulullah bil adadi wal udadi wal man'ah. Rata-rata saya baca di dalam kitab As-Sirah yang ditulis oleh Ibnu Sayyidin Nas, di dalam kitab sirah tersebut satu persatu daripada sahabat daripada kaum Ansar dan tiap perkampungan menawarkan 3 perkara: al-adad, al-udad, al-man'ah. Al-adad jumlah bilangan yang banyak, al-udad itu dengan persenjataan yang lengkap, wal man'ah dan perlindungan daripada penghuninya. Silakan ke kampung kami, jumlah kami ramai, persenjataan kami lengkap, dan kami akan memberikan perlindungan. Ya Allah, begitu setianya para sahabat dengan Sayyiduna Rasulullah, yang dengan sebagian daripada mereka baru bertemu untuk kali yang pertama. Ada bilangan yang banyak, udah persenjataan yang lengkap, mana'ah pemeliharaan yang ketat. Faqulu lahum da'uha, biarkan dia berjalan, biarkan dia berjalan, biarkan dia berjalan. Dia telah diperintahkan Allah untuk berhenti di mana saja. Fatazallun naqatu tamdi ila ghayatiha tatba'uhal uyun. Naqah tunggangan Nabi kita berjalan yang diikut sertai oleh pandangan mata melihat. Watahuqu bihal qulub. Ila jazat manzilan hazina ahluha, apabila dengan tunggangan Nabi kita dan itu melampau melintasi kawasan rumah, penghuninya merasa duka cita. Tidak ada nasib, ternyata telah terlalui rumahku. Begitulah dengan yang berikutnya. Qala hazina ahluha wa asabahumul ya'su, dengan mereka ditimpa oleh rasa putus asa. Qala bainama yusyrikul amalu bi nufusi mayyalihim, akan tapi amal angan-angan dan keinginan itu timbul dengan rasa ceria di hati mereka yang rumahnya masih di depan. Oke, tak singgah di situ, insyaallah rumah kita terlewati yang ini, sedih lagi, jadikan yang insyaallah nanti ke rumah kita. Begitulah masing-masing menginginkan Nabi kita berhenti. Kan seperti dengan Hogen tampil naik ke gelanggang. Waktu yang sampat bersalaman tuh, ya Allah barakat minas sana. Itu rasa seronok sekali, bertuah sekali. Kalau boleh
hot gitu. Salam bukan salaman macam tuh, ada macam tuh, tempel macam tuh saja tangannya. Itu pun dengan mereka, alhamdulillah. Kan seperti orang Mesir setelah jual roti, dia ciumkan duitnya 7 kali, barakat. Nah, itu untuk mensyukuri atau untuk menerjemahkan rasa syukur kita dengan nikmat. Terus yang buruknya berjalan, orang ramai ikut menyertainya, dan mereka yatalahabuna syaukan, merindukan. Talahub dengan syauq maknanya kurang lebih lima'rifati sa'id, untuk mengenal siapakah gerangan yang beruntung, yang bertuah, yang akan dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan tunggangan Nabi kita tadi itu sampai di halaman rumah Aba Ayyub Al-Ansari, sehingga dengan dia duduk di situ, barakat duduk, anaka wa barakat fiha. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yansil anha, tapi Nabi kita tidak turun. Sama anda kita tidak begitu lama dia berdiri kembali dan bergerak berjalan ke depan, sedangkan dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murkhid, mengulurkan dengan zimamnya tali hidung. Tali yang di hidung disebut dengan zimam, bukan tali yang di leher. Jadi dengan tali yang di hidung dengan zimamnya, sebab tali di hidung mudah ditarik. Anak kecil pun juga kalau tali kerbau yang diikat di hidung, siapa saja yang menariknya dia ikut. Tapi kalau kita ikat kerbau di lehernya, sulit ditarik. Lebih kuatan leher dia daripada yang menarik. Kalau orang Arab, kambing diangkat sampai ditarik. Yang paling kesian sekali, kambing itu jalannya kemana? Jangan keterlaluan semacam tuh. Kambing jalannya ke muka, meh. Ada yang keterlaluan, kambing ditarik dari belakang. Macam mana dia berjalan? Itu tak betul. Coba perhatikan. Kakinya 4, 2 depan 2 belakang. Dia jalan macam tuh. Mau tak dengan kambing, wajahnya ke sana, kita tarik kakinya dari belakang supaya dia gustang ke belakang. Tak mau gustang, tak mau atlet tersebut, tak mau mundur ke belakang. Ini bukan kereta nih, bukan motor. Yang semacam itu motor oke, tapi kalau kambing kesian, kakinya berjalan ke sana, macam mana dia boleh mundur ke belakang atau gustang ke belakang? Tak boleh. Itu yang berlaku. Nanti kita setelah tengok seseorang menarik kambing dari belakang, kata baginda Rasulullah pada itu, sabda Nabi pada itu, suhu, hirit dia ke tempat penyembelihannya secara elok. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha, fal yurih ahadukum dzabihatahu yuhidda syufratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkan mata pisaumu, rehatkan dia waktu kau menyembelihnya. Jangan selepas sembelih kambing diikat, kesian. Selepas sembelih ayam masuk ke dalam air yang mendidih, tak pun. Tapi yang walaupun Nabi kita ulurkan talinya, tetap saja dengan dia bangkit, berjalan, jalan, kemudian kembali lagi ke tempat yang pertama, ke tempat yang semula. Mabraki hal awal, tempat buruk yang pertama. Dengan arti yang walaupun diberikan leluasa untuk dia bergerak, tetap saja dia kembali ke tempat yang semula. Sepertinya ingin memberitahukan kepada Rasulullah, disinilah tempat kediaman kita. Di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Inda dzalika ghamaratil farhatu, pada itu ghamarat, telah dilempahi dengan rasa gembira hati Abu Ayyub Al-Ansari, dan bersegera mengucapkan syabas atau tahniah kepada Rasulullah. Yurahibu bih, hamala mata'ahu baina yadayhi, beliau membawa segala keperluan Nabi ke rumahnya, yang sepertinya sedang memikul kekayaan dunia dan akhirat. Kunuzat dunia kullaha wa madatihi ila baiti. Siapa yang tidak merasa seronok dengan gambaran yang kita sebutkan tadi? Tak payahlah kalau Syahrukhan datang ke Mesir, berkenan mampir ke rumah kita, yang walaupun Syahrukhan Islamnya pun tak pasti lagi dia. Oh, Hayya Ashir ya, Hayya Ashir. Dia tahu tak, ada rumah saya, dari Siti Nursilah ke rumah saya waktu itu. Allahu Akbar. Selalu Siti Nurhaliza kunjungan ke Mesir, ternyata telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini Hayya Ashir ya? Iya, ada yang namanya
Yang jelasnya siapa saja yang dia cari, yang walaupun kita tak pernah mengenalnya, nama siapa saja yang dia sebut, yang disebut oleh Siti Nurhalizah, rasa bangganya bukan main. Ini baru dengan Siti. Bagaimana kalau dengan Sayyidul Anbiya, Rasulullah yang berkunjung, baginda yang mampir ke rumah beliau, Abu Ayyub Al-Ansari, gembiranya bukan main pada itu, ya Allah, tak boleh dibayangkan. Karena manzilu Abi Ayyub yata'allafu, maknanya terdiri daripada dua tingkat, min tabaqatin fawqaha ulayya fa akhlal ulayyata min mata'i, beliau kosongkan daripada segala perabot itu bagian yang di atas, supaya nanti kita berleluasa untuk duduk di situ. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam asal mengutamakan untuk tinggal di bawah. Fartasal Abu Ayyub li amrihi wa anzalahu haitsu ahad. Jadi tetamu itu sebagaimana diistilahkan laksana orang mati. Al-mayyit al-bayt kal-mayyit. Tetamu itu laksana orang mati. Yang maksudnya laksana orang mati, mau diapakan saja oleh yang hidup, dia pasrah. Jadi jangan sampai berkehendak. Nanti kita tak apa, orang sono. Tapi kalau sebab kita yang kita berkehendak. Jadi kata yang punya rumah, Haji duduk di sini. Jangan tak, saya mau ke situ. Haji duduk di sini saja. Ini bilik yang ini, tak, saya mau bilik yang itu, tak boleh. Orang bagikan yang apa itu kita terima. Itu perumpamaan al-bayt kal-mayyit. Suruh makan, makan. Suruh minum, minum. Suruh pergi, pergi. Suruh kawin, mau. Jangan ditolak. Terus. Walamma aqbala al-layl wa huwa Rasul sallallahu alaihi min al-firashi sayda Abu Ayyub zawjuhu ila al-ulya wa ma in aghlaqa alaihi ma baba ahad tabata Abu Ayyub ila zawjihi wa qala wahak madza sana. Kita sadar tak? Sadarlah. Sekarang Rasulullah di bawah, kita dengan keluarga kita di atas. Tidakkah ini suatu perkara yang tidak baik, tidak sepatut dan tidak sewajarnya kita lakukan? Waihaki, celaka kita. Waihana, bagaimana baginda duduk di bawah, kita duduk di atas. Apakah kamu tidak sedar tentang itu? Waihaki, madza sana'na. Ayakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asfala wa nahnu a'la minhu. Itu peradaban. Patutkah dengan baginda di bawah kita, sedangkan kita berada di atas? Anamshi, apakah kita berjalan mundar-mandir ke sana dan kemari di atas Rasulullah? Anasiru bainan nabiyyi wal wahyi, apakah kita menjadi penghalang dengan wahyu? Wahyu di atas kita, Rasulullah di bawah kita. Kita sebagai penyekat. Inna idzan lahalikun. Kalau macam itu kita akan menjadi binasa. Wasuk kita fi aidi zaujaini, dan gugur dari tangan mereka berdua. Wa huma la yadriyani ma yaf'alan. Sukita diartikan ay tahayyara, kedua-duanya bukan dengan artian jatuh, kedua-duanya menjadi bingung perkara apa yang seharusnya yang mereka lakukan. Hati mereka tidak tenang. Lam taskun nafsahuma ba'da sukun ila hinan haza ila janibil balayatil ladzi la yaqau fawqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Jadi tidak rasa tenang hati mereka kecuali waktu mereka memihak kepada bahagian rumah yang secara pasti Rasulullah tidak berada di bawah itu. Misalnya Rasulullah mengambil tempat di sini, bilik Rasulullah di sini. Mereka boleh tidur malam hari itu saat ketika mengambil tempat dari bagian sebelah sana. Jadi mengelak ke situ yang secara pasti Rasulullah bukan berada di bawah mereka. Qala waltasamahu, dan dengan kedua-duanya beriltizam, tidak akan meninggalkan bahagian tersebut. Ila masyaini alal atrafi mutabaidaini anil wasat, dan kedua-duanya beriltizam, mewajibkan kepada diri mereka untuk berjalan dengan menggunakan ujung kaki. Apa bahasa kita? Seperti tari Bali itu, jejak. Itu satu. Jadi bukan berpijak dengan telapak kaki, tidak, ujung kaki. Satu. Kemudian yang dua, berusaha. Yaqul Allah yamsyani ila alal athar mutabaidaini, dan menjauhkan daripada bahagian tengah. Pada pagi hari itu
Aba Ayyub bercerita kepada Rasulullah, ma'ughbidu lana jafnun, sekelip mata kami tidak boleh tidur. Saya tak boleh tidur, Ibu Ayyub tak boleh tidur. Kenapa itu Aba Ayyub? Kamu tak boleh tidur kenapa? Pada tempat tinggalmu sendiri. Sebab aku teringat kami sedang berada di atasmu ya Rasulullah. Wa ini idza taharraktu tanasara alaikal ghubar, dan saya khawatir kalau saya bergerak nanti akan berjatuhan debu ke mukamu. Summa anna qadautu bainaka wa bainal wahyi. Summa anni, dan juga di samping itu aku sebagai penghalang antara baginda dengan wahyu. Nabi kita bersabda, hawin, tenang saja. Labas. Kalau bahasa kita, malish, fish haga, malish, banyak kereta kita rusak, malish. Saya tengok sini kereta banyak yang cantik-cantik, yang baru, yang dengan sebagainya di Malaysia sendiri tak ada, di Jakarta tak ada. Banyak model-model baru yang tidak ada di negara kita, tapi baru saja dibeli sudah rusak. Masya Allah, tabarakallah, perawatannya kurang. Kereta cantik-cantik tapi tidak ada perawatan, kesian. Sesuai dengan suasana dan keadaannya. Ingat cerita Sinduria apa Malish, apalah tak apa, macam mana kalau dengan perahu saya tenggelam. Jadi jukung sama jukung, atau perahu sama perahu, belaga tabrakan. Jadi yang punya perahu yang kayunya mungkin kayu apa, yang enggak lembut sedikit, ya mau tak mau tenggelam. Jadi kata yang punya perahu besar tadi itu tak apa ya, malis lah, tak ada masalah. Kakak kayu sama kayu, yang penting kitanya selamat. Tapi dia rasa geram sekali. Tak apa katanya, kayu sama kayu. Pada waktu musim durian, selesai makan durian, dia ambil kulit durian tadi dan dia pukulkan ke kepala yang punya perahu tadi. Berdarah kepalanya. Tak apa katanya, kulit sama kulit. Apa tadi kayu sama kayu, sekarang kulit durian dengan kulit kepala. Tahu rasanya. Kulit sama kulit, jangan senang-senang bikin seperti itu. Terus hawin, bahasa kampungan sini sama dengan malish. Hawin, tenang Aba Ayyub, tak apa, biasa saja. Sebab itu lebih memungkinkan dengan tetamu untuk datang mengunjungi kami. Kalau ke atas terpaksa mereka akan melangkahimu dan menyusahkan Anda. Tapi kalau kami dibawa tetamu mudah naik. Innahu arfaqu bina an nakuna bil asbal likasrati may yaghshana, sebab kena ramainya orang yang berkunjung. Qala Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari. Terus قال الرجل فانكتلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كان ليلة باردة فانكسر لنا جمرة وأريق وماؤها. Urika dituang. Aku pun turutkan kehendak Nabi, sehingga sampai pada suatu ketika pada suatu malam yang sejuk sekali, baridatun ingkasarat, pecah satu jarrah priok, atau kita katakan dengan jak air. Urika, dengan airnya pun juga mengalir turun ke bawah. Faqumtu ilal ma, ana wa Ummu Ayyub, kami berusaha untuk menyekat air tadi itu tapi tidak berhasil, sebab karena tidak ada kain buruk untuk mengeringkannya. Kunna nattakhiduha lihafan, sebab itu kami jadikan sebagai lihaf, sebagai selimut. Wa ja'alna nunashifu bihal ma'a khawfan min ayyasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kalau seandainya dengan air itu akan sampai kepadanya. Pada pagi hari itu aku pun pergi dan aku berkata, demi kedua ibu bapakku ya Rasulullah, bi abi wa ummi, saya tidak ingin lagi berada di atas sedangkan Anda berada di bawah. Kemudian dengan Aba Ayyub menceritakan dengan peristiwa yang berlaku, Nabi kita pun memperkenankan dan akhirnya Nabi kita naik ke atas. Cukup sampai di situ. Sebelum kita teruskan makan atau ini, kita ngobrol jadi Rabbiyasir yaqulu al-mu'allif rahimahullah ta'ala, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub nahwan min sab'ati ashhur thumma hatta tamma bina'u masjidihi fil ardi al-khala' allati barakat فيها الناقة فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه
فغدا جادا بأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين. أحب أبو أيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليه قلبه ولبه، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعل ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. حدث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالهاجرة إلى المسجد فرآه عمر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ قال ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هو كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال فوالله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه الصلاة والسلام وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليه أم أيوب وقالت مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول مرحبا برسول الله وبمن معه، ثم أتبع قائلا يا نبي الله ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام سلام. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه قطفا فيه تمر ورطب وبسر. فقال عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تقطع هذا ألا جنيت لنا من تمره؟ قال يا رسول الله أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره ولا أذبحن لك أيضا. قال إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. Perbincangan kita masih belum berakhir. Kita masih bersama Sayyiduna wa Habibuna Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dengan keterangan yang dijelaskan di sini. Selama tidak kurang daripada 7 bulan Nabi kita menetap tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang kebetulan pada itu selama 7 bulan Nabi kita duduk di rumah Abu Ayyub. Kemudian setelah selesai masjid dibina, persis pada tempat atau bertepatan pada tempat mabrakil naqah, jadi pada tempat tunggangan baginda Nabi kita berhenti. Disitulah dengan Al-Masjid An-Nabawi dibangun pada itu. Fantaqala ilal hujurah, maka daripada rumah Abi Ayyub Nabi kita berpindah kepada beberapa hujurat yang sekarang ini ada di sebelah kiri, ada di sebelah kiri masjid. Qala, yang akhirnya setelah Nabi kita berpindah ke sana, menetap di sana, Sayyiduna Rasulullah SAW itu adalah merupakan salah satu daripada tetangga Abi Ayyub. Begitu juga sebaliknya. Ahabba Aba Ayyub, rasa cinta Aba Ayyub dengan Sayyiduna Rasulullah dan juga dengan rasa cinta Nabi kepada Aba Ayyub, di mana dengan kedua-duanya seperti hubungan antara dua beranak, antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak. Di mana dengan Sayyidina Rasulullah SAW dengan rasa cinta beliau kepada Aba Ayyub, azalal kulbata fima bainahu wa bainah. Kulbah, rasa segan. Asal makna daripada taklif satu bebanan dan juga satu tanggung jawab. Jadi dengan beliau menganggap Aba Ayyub bukan hanya sekedar seperti anak, bukan yang sekedar seperti bapak, lebih daripada itu. Di mana dengan kulbah, rasa segan, rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, itu sudah tidak ada lagi dalam perasaan Sayyidina Rasulullah SAW.
problem yang nanti kita hadapi, masalah yang sedang menimpa, tidak ada rasa bimbang dan juga tidak ada rasa segan untuk mengatasi suatu masalah, untuk menanggulanginya, itu dengan cara berhubungan langsung dengan Sayyiduna Aba Ayyub. Kita kalau tidak begitu akrab dengan teman, kita tidak akan meminta, kita tidak akan berharap. Jadi kalau ternyata masih terdapat jurang pemisah antara kita dengan teman, kalaulah masalah ekonomi atau masalah pribadi atau masalah keluarga atau masalah lingkungan yang sedang kita hadapi, kita tidak akan terbuka sepenuhnya dengan teman yang tidak kita kenal. Kita tidak akan terbuka dengan seseorang yang tidak kita ketahui. Kita akan terbuka dan tidak ada istilah rahasia antara kita dengan dia. Dia juga demikian. Kalau memang hubungan yang menjalin antara satu sama lain, itu memang suatu ikatan yang tidak ada bandingannya. Sepertinya dia adalah kita, kita adalah dia. Kamu, saya kamu. Baitak, kata orang Mesir. Itu istilahnya. Al-bait, baituka. Rumah kamu. Anggaplah kamu seperti di rumah Anda sendiri. Jangan ada rasa segan, jangan ada rasa malu. Begitulah dengan hubungan yang terjalin. Dan pandangan Aba Ayyub kepada Nabi, asyadda hubbin malaka qalbahu wa lubbah, yang betul-betul menjelma dan yang menguasai hati dan perasaan. Betul-betul cinta sungguh. Macam mana tidak cinta? Penghulu Nabi dan Rasul, pembawa hidayah dan petunjuk, penyelamat umat daripada kemungkaran dan kemaksiatan, dan pembawa mereka kepada syurga Allah, ada di rumahku selama tidak kurang daripada 7 bulan. Siapa yang paling bertuah? Siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling senang? Tidak ada bandingannya dengan perasaan yang dirasakan oleh Aba Ayyub pada waktu itu. Baginda juga, macam mana aku tidak mencintainya? Dia yang berjasa baik, aku duduk di rumahnya selama tidak kurang daripada 7 bulan. Layanan istimewa. Ya Rasulullah, tidak patut kalau dengan kami duduk di atas. Rasa tidak enak, rasa tidak nyaman kalau sampai dengan aku dan keluargaku berjalan dan berpijak di atas kepala Rasulullah SAW. Bayangkan cinta Aba Ayyub kepada Nabi, yang walaupun pada detik yang pertama sampai beliau tidak berani berjalan kecuali dengan menggunakan ujung kaki, supaya bunyi di waktu melangkah, bunyi di waktu berbicara itu tidak kedengaran dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Pengorbanan luar biasa yang dilakukan oleh Aba Ayyub kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Penghargaan yang luar biasa juga daripada Nabi yang memang tetap setia, dan Nabi yang setia terhadap jasa baik Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita mengingat peristiwa Taif, dan perkara pernah saya katakan waktu saya di Kedah, mungkin tak perlu saya ucapkan kata-kata itu, saat baru saja masuk Islam, yang kembali ke tempat kediaman mereka masing-masing dengan membawa harta rampasan, kambing, duit, lembu. Atau yang lebih berbahagia itu adalah kalian yang kembali ke tempat tinggalnya ke Madinah bersama Rasulullah. Apakah kira-kira yang untung, yang paling beruntung, yang balik bawa duit, atau yang untung yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi law salakan nasu wadiyan wa salakal ansaru wadiyan akhar la salaktu wadiyal ansar. Nabi kita bersabda semacam itu. Demi Allah, kalau dengan kaum Ansar menempuh jalan, dan juga dengan yang lainnya menempuh jalan lain, niscayalah dengan aku akan ikut bersama menempuh jalan Ansar. Begitu Nabi kita katakan. Di mana dengan kata-kata yang cukup menggugah hati dan perasaan para sahabat daripada Al-Ansar, yang pada waktu itu tidak ada seorang pun yang tidak menangis, di mana mereka yang lebih beruntung, yang lebih bertuah, yang lebih berbahagia saat ketika mereka boleh bersama dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sahibul Syafa'atil Ughma wal Maqamil Mahmud Yaumal Qiyamah. Begitulah perasaan yang dirasakan, yang bergelora di dalam hati Aba Ayyub Al-Ansari. Dan begitu juga kesetiaan dan penghargaan Rasulullah. Pada suatu ketika, kisah disebutkan di sini. Pada suatu ketika
Ternyata dengan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertemu dengan baginda Abu Bakar yang sedang ada di luar. Hang keluar, bahasa kasar, hang keluar pada detik-detik seperti ini untuk apa saja. Jadi dengan Sayyiduna Abu Bakar menjawab, ma akhrajani, tidak ada sesuatu yang mengundang saya keluar sekarang ini, illa ma ajidu min syiddatil ju'. Orang yang kedua setelah Rasulullah hidup kelaparan. Saya keluar karena lapar. Anda keluar karena apa? Justru juga karena keadaan yang sama, karena dengan alasan yang sama. Omar keluar karena lapar, Abu Bakar keluar dari rumah karena lapar. Setelah beberapa waktu berikutnya, ternyata dengan kedua-duanya ditemui oleh Rasulullah. Kalian keluar sekarang ini buat apa? Ngapain? Jadi kata mereka, ma akhrajana illa ma najidu fi butunina min syiddatil ju'. Kami keluar sekarang ini itu disebabkan karena dengan rasa lapar yang luar biasa. Bukan hanya setakat ju', bukan hanya setakat lapar, syiddah, keterlaluan sungguh. Memang tidak boleh ditahan. Sudah tidak boleh ditahan. Nanti kita bersabda, aku pun juga keluar sekarang ini disebabkan karena aku lapar. Begitu dengan kehidupan Rasulullah. Kumpul beberapa orang sahabat Nabi. Di antaranya Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sayyiduna Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib. Dengan mereka telah bersepakat untuk menaikkan gaji khalifah yang kedua, sebab menurut pengamatan mereka gaji Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sejumlah yang ada sekarang ini tidak cukup. Tapi tidak ada seorang pun yang berani mengusulkan mau menaikkan gaji pemerintah. Takut. Kita sekarang pemerintahnya yang minta kenaikan gaji. Tidak ada yang berani bersimbang semacam itu untuk menyampaikan hasrat dan keputusan daripada parlemen yang akan menambahkan dan menaikkan gaji Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau macam itu hasrat kita terjangkau. Ada satu cara, kita akan mengadakan pertemuan dengan Hafsah binti Rasulullah, Hafsah binti Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, datang Hafsah. Ini kami dah buat kesepakatan, kami sudah membuat satu keputusan di mana dengan kami meminta dengan bantuan atau memohon dengan kerendahan hatimu untuk menyampaikan hasrat kami kepada Khalifah Amirul Mukminin, di mana kami telah membuat keputusan untuk menambahkan gaji Umar bin Khattab. Jadi oke, amanah diserahkan kepada Sayyidatuna Hafsah. Hafsah datang. Ya Amirul Mukminin, beberapa detik yang lalu atas keputusan bersama daripada beberapa orang sahabat, mereka telah memaklumkan kepadaku bahwasanya dengan Menteri Keuangan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang dan sebagai jutawan daripada sahabat Utsman bin Affan, mereka telah membuat satu keputusan untuk menambahkan gaji Anda daripada yang ada sekarang ini. Hamzah, tidakkah Anda yang memberitahukan kepadaku bagaimana dengan penderitaan yang pernah kalian alami saat ketika hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah dengan Anda yang menceritakan sampai dengan tikar, hamparan, memberi kesan sampai ketinggalan kesan dan bekasnya di tubuh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kamu pernah menceritakan kadang-kadang sampai 3-4 bulan tidak ada yang dimasak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kamu pernah memberitahukan kepadaku kadang-kadang dengan baginda Nabi keluar dari rumah karena kelaparan? Nah, sebagaimana begitu kehidupan Rasulullah, begitu dengan kehidupan Abu Bakar Siddiq, akan seperti itu juga kehidupanku selama aku memerintah, kalau memang aku ingin bersama mereka nanti di hari akhirat. Umar menangis, Hafsah menangis pada waktu itu. Ya Allah, duit dilemparkan, gaji ditambah. Dengan leluasa kepemimpinan Umar, justru dengan Umar tidak mau.
Omar mengatakan, haram dengan Omar, tak boleh dengan aku memakan sesuatu yang tidak dimakan oleh rakyatku. Jadi pada waktu Amur Ramadan, musim kemarau dan panjang tak sampai berapa tahun, suasana gersang, segala-galanya kering, banyak yang mati, banyak yang menderita, tanaman semuanya musnah. Yang pada waktu itu dengan Sayyidina Umar, dengan tampang beliau yang tinggi, dengan kulit beliau yang putih, justru wajah beliau, mungkin bahasa Malaysia disebut gelap, menjadi hitam. Kenapa? Sebab yang dimakan tiap hari, lauk tiap hari, tidak lebih daripada roti dengan minyak. Ada tak dengan lauk minyak waktu makan? Karena tak ada yang dimakan pada waktu itu. Pernah dengan dua jenis hidangan, mungkin ada buryani, dalam waktu yang sama ada juga nasi kerabu, bukan jerabu, ada nasi buryani, ada nasi kerabu. Jadi pada waktu itu dengan baginda Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menyantap dan tidak akan menikmati makanan yang dihidangkan di sini. Apakah rakyat Umar juga makan seperti ini? Ini pemimpin negara pada waktu itu. Yang dipikirkan masa depan rakyat, yang dipikirkan agama Allah, yang dipikirkan kepentingan Islam. Sayyidina Umar tidak pernah tidur malam. Tidak pernah tidur malam, jalan. Kalau kita ceritakan, diantaranya lari kita daripada tajuk. Jadi sedikit setakat itu saja. Pendek kata, yang dengan mereka gagalkan keputusan untuk menaikkan gaji Sayyidina Umar, sebab dengan Sayyidina Umar mengatakan, kalau aku tidak berbuat sebagaimana mereka, Allah akan pisahkan aku dengan kekasihku nanti pada hari kiamat. Begitu perkataan daripada Sayyidina Umar. Tidur di bawah pokok kayu, tanpa ada sesuatu yang menaungi, tanpa ada bodyguard yang menjaga, tanpa ada hamparan, tanpa ada katil. Tapi justru dengan baginda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada itu sanggup untuk menaklukkan beberapa buah negara dan membuka dan merubahnya menjadi kepada negara-negara Islam. Tidak ada seseorang pun yang tidak digaji, yang tidak mendapatkan peruntukan daripada Baitul Mal. Baru lahir hari pertama, ternyata dengan bayi tersebut sudah pernah digaji. Saya senantiasa bercerita semacam itu dan mengatakan kepada negara-negara maju atau kepada negara-negara yang ekonominya oke, saya katakan Amerika tidak, Eropa tidak, Malaysia tidak, Brunei tidak. Yang sebagaimana dengan pemerintahan Umar, budak kecil, bayi yang baru dilahirkan sudah ada gajinya, peruntukannya daripada Baitul Mal. Kita kalau kita mengaji kemari, baru kita dapat uang zakat. Itu pun dapat uang zakat yang memang hak kita. Bukan kita dapat minhah, bukan kita dapat beasiswa, pinjaman akan dibayar kembali. Mana dengan derma yang kerana Allah? Apakah dengan kita tidak mempunyai kekayaan? Khairatul ard, kekayaan di negara kita, hasil daripada itu dan ini. Di Indonesia segala-galanya ada. Tambang emas ada, timah ada, batu bara ada. Batu bara sama dengan petrol, sanggup untuk mewakili petrol. Tuh dengan batu bara di Kalimantan Selatan, Masya Allah tabarakallah, dengan jurangnya, dengan gunungnya, gunung emas, digarap, diambil. Sejak 20 tahun yang lalu, emas yang ada di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah, lupa Kalimantan mana, digarap sejak 20 tahun yang lalu. Tiap bulan hasil tidak kurang daripada 5-6 pan, atau pon kami sebut pan, tidak kurang daripada 5-6 tan tiap bulan yang dilarikan ke Amerika. Sejak 20 tahun digarap dan diambil. Setelah diselidiki sekarang ini, ternyata yang masih baki tidak kurang daripada 80%. 20 tahun tadi itu dikarut, dikorek, diambil, dirampas. Yang terambil tidak lebih daripada 20%nya saja. Ini ada di Kalimantan. Petrol ada, batu bara ada, emas ada. Yang tidak ada apa saja? Yang tidak ada keselesaan hidup, rakyat tetap menderita. Jadi
Jangan sampai dengan kita merasa bangga dengan kekayaan suatu negara. Negara yang mana yang sanggup memberikan gaji kepada rakyatnya pada hari dia dilahirkan, ternyata dengan gajinya telah ditetapkan. Sebagaimana dengan pemerintahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala. Panjang lebar, perlu bab khusus mengenai Umar. 2,5 jam minta waktu kalau untuk mengenalkan Umar. Qala terus fantarahu. Di sini coba bayangkan. Saya dengan Mustafa, kalau saya tidak begitu kenal, dia ajak saya ke rumah, tidak tentu saya datang. Kalau dia ajak makan, tidak tentu saya makan sewenang saya. Paling yang dia suruh saya makan. Tapi kalau saya sudah kenal baik dengan dia, tak diajak datang pun saya datang, tak disuruh pun saya makan. Itu kalau sudah tidak ada kulfah, itu maknanya. La kulfata bainahuma. Kita tak ada rasa segan seperti di rumah kita. Kita buka peti aisnya misalnya, kita makan, kita ambil, kita berleluasa untuk melakukan segala fasilitas hidup yang ada di rumahnya. Itu kalau kita sudah menyatu, menjadi satu dengan saudara kita. Seia, sekata, seirama dan senada, searah dan setujuan. Saat ketika dengan hubungan yang terjalin antara satu sama lain sampai kepada tahap atau peringkat yang seperti itu, Masya Allah, tabarakallah, yang ada di poketmu itu juga yang di poketku, yang ada di dompetmu sama ada di dompetku. Kita tak boleh. Sebagian daripada mereka salafun saleh waktu pergi ke pekan, kalau dia berbelanja, yang kalau kebetulan dia tak ada duit, dia sanggup untuk memasukkan telapak tangannya ke dalam poket kawan. Andai berapa tadi? Akhir kalam 100 ringgit. Dia tak bawa duit. Dia tak bawa duit tanpa izin, tanpa sepengetahuan. Tangannya dia masukkan ke dalam kantong atau ke dalam saku, ke dalam poket saku sama dengan poket. Ke dalam poket temannya dia ambil 100 pound untuk membayar yang dibelinya. Kita kalau ada kawan masukkan tangannya ke dompet kita atau ke poket kita, kita sekan, tangkap. Ini punya saya, punya kamu, punya saya. Jangan kongsi semacam itu. Belum sampai kita kepada tahap yang seperti itu. Oke. Berangkat semuanya. Berangkat, jalan sampai ke tempat Aba Ayyub Al-Ansari. Nah, ini maknanya memang betul-betul seperti keluarga baginda sendiri. Tak ada rasa segan untuk datang ke rumah. Sampai ke situ, selamat datang kata Umar Ayyub dengan baginda Rasulullah yang berkunjung dan juga dengan rombongannya. Selamat datang dengan Rasulullah dan rombongan. Aba Ayyub ada di mana? Yang kebetulan dengan beliau sedang sibuk ya'malu fi nahlin qaribillah. Ada satu kesibukan fi nahlin qaribin, nahlin di makna bustan, itu dengan kebun kurma atau dengan kebun tamar dekat dengan rumah beliau. Dan kebetulan dengan Aba Ayyub mendengar dengan dialog Rasulullah, bincangan Nabi dengan istri beliau Ummu Ayyub. Seketika itu juga beliau kembali, selamat datang dengan Rasulullah dan rombongan. Rombongan pun juga perlu kita sukai, perlu juga kita sambut, supaya orang tidak tersinggung, supaya tidak ada rasa segan. Jangan sampai kita kalau dengan seseorang yang datang bersama rombongan, hanya kita mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat datang, marhaban bikum, hanya dengan orang yang kita maksudkan saja, sedangkan dengan rombongannya tidak disebut. Kita ucapkan selamat datang kepada Fulan ibn Fulan dan juga bersama rombongan, atau yang datang bersama rombongan, sebut rombongan bersama orang yang berkenaan. Begitu dengan Sayyiduna Aba Ayyub menyambut kedatangan Rasulullah. Jadi kata Aba Ayyub dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sekarang ini bukan pada waktu baginda datang. Selalunya Nabi kita datang dengan Aba Ayyub ke rumah Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang berdekatan rumah dengan Rasulullah. Pada tiap hari atau tiap waktu Aba Ayyub telah menyajikan dan telah menghidangkan makanan untuk Rasulullah yang walaupun sudah berpisah rumah. Yang kalau Nabi kita datang itu akan dimakan,
In abta'a anhu, kalau kebetulan Nabi kita terlambat, makanan itu akan diberikan, akan dimakankan kepada keluarga beliau. Jam-jam begini biasanya Rasulullah tidak datang ke rumahku. Nabi kita bersabda, memang. Yang walaupun Nabi kita tidak bercerita, Nabi kita hanya mengatakan sadaqta. Selalunya Rasulullah tidak datang jam yang seperti ini. Selalunya baginda tidak datang pada waktu ini. Ada waktu khas, mungkin di waktu pagi, mungkin juga di waktu petang. Selalunya tidak datang pada jam seperti ini. Memang betul sabda Nabi. Daripada kata-kata Nabi, memang betul ucapan daripada Rasulullah. Aba Ayyub sudah mengerti kenapa Nabi kita datang bukan pada waktu Nabi kita berkunjung. Kenapa Nabi kita datang ke sana bukan pada waktunya, tidak pada waktunya. Beliau paham kalau tidak karena lapar, kalau tidak karena hajat, tentu tidak akan datang ke rumahku pada waktu itu. Secepat kilat Aba Ayyub memetikkan izqan, setangkai. Izqan bahasa sini satu tandan, setandan buah tamar yang serba lengkap dan cukup dengan buahnya. Tamar yang sudah masak, rutab yang masak separuh, bosor yang masih mentah. Itu 3 jenjang buah tamar. Yang sudah masak semuanya, yang kita makan buka puasa itu namanya tamar. Yang kita makan di Arab Saudi atau yang datang dari Iran sekarang ini dan dijual di Malaysia, itu namanya rutab. Rutab yang masak separuh, separuh mentah, separuh masak dan sedap, lembut. Yang ketiga disebut dengan bosor, itu yang mentah sama sekali. Ini juga banyak dijual di Mekah dan di Madinah. Yang di Mesir sudah kering. Nah tengok tak ada jual tamar kering tuh di Sayyidina Hasan. Kadang-kadang ya Allah, kalau tidak dengan gigi batu tak boleh kita menggigitnya. Atau gigi besi lah, terserahlah. Kalau gigi tulang takut kalau dengan giginya yang hancur. Jadi itu disebut dengan bosor. Jadi Nabi kita bersabda, kenapa begini? Alangkah eloknya lau janaita, kau pilihkan yang elok-eloknya saja. Maksudnya kau pilihkan yang masak-masaknya saja. Tak, penghormatan, penghargaan. Jadi yang walaupun tidak akan dimakan, tapi tetap juga dengan benda itu kita hidangkan. Yang walaupun kita tahu mungkin dia kurang berminat dengan yang mentah, akan tetapi sebagai satu penghargaan daripada kita, kesemuanya kita hidangkan. Begitu dengan Aba Ayyub Al-Ansari, saya petikkan 3 jenis buah tamar agar baginda berleluasa untuk memilihnya. Ini satu penghargaan. Qala ma aratu an taqa ala janaita, tidakkah kau pilihkan daripada tamar-tamarnya saja? Tidak, supaya Rasulullah berkenan untuk memilih baik itu tamar, rutab atau dengan bosor, dan aku akan sembelihkan binatang ternak. Jadi Nabi kita bersabda, silahkan saja, tapi jangan sampai kau menyembelih zata labanin yang sedang bersusuan. Coba deh, tertahu berapa ramai? Ini saya sudah pernah rasakan dan pernah buktikan yang semacam ini. Di waktu kami balik dari Madinah, singgah di sebuah kampung namanya Barakah. Memang penuh dengan barakah. Di mana dengan penduduk-penduduk di sana, mereka sangat murahan sekali. Memang tapi ada orang Arab. Orang Arab itu murah. Orang Arab makan kambing itu hanya setakat untuk 7 orang saja. Lembu kira-kira dalam lingkungan 20 orang. Itu Arab. Yang lebih daripada itu, habis itu bab lain. Yang penting 1 ekor dulu disembelihkan. Lebih daripada itu, tiap kepala yang datang itu dengan 1 ekor kambing. Dan ini yang pernah kami rasakan. Jadi di sini berapa ramai yang berkunjung? Rasulullah, Abu Bakar, Sina Umar, 3 orang saja. 4 dengan Aba Ayyub. Yang disembelihkan kambing. Itu murahannya orang Arab sampai sekarang. Jadi di kampung Barakah tadi itu, saya Ustaz Jamhuri, Syekh Ismail Usman Zain, kalau tidak salah Ustaz Baitawi, tak kurang pada waktu itu yang disembelihkan daripada 3 ekor kambing. Untuk membuktikan kambing itu adalah kambing sembelihan, bukan beli daging dari pasar, bukan daging impor. Bagaimana untuk dia buktikan? Kepala kambing itu ada di dalam. 1 ekor kambing itu dia masak, dia bakar dengan kepalanya, dari ekor sampai ke kepala di dalam talam. Oh itu mana? Apakah kita akan makan habis?
Oh, kalau habis makan 1 ekor kambing jadi kambing kita. Jelas tak akan habis. 1 ekor kambing besar semacam itu takkan habis dimakan oleh 7 orang saja, takkan mungkin. Tapi tuan rumah ingin memberikan satu layanan dan penghargaan istimewa, tahu itu tidak akan habis. Di mana dengan tuan rumah menghidangkan 1 ekor kambing, tujuannya untuk memberikan leluasa kepada tamu atau kepada tetamu untuk memilih yang mana saja. Mau kepala silahkan, lidahnya silahkan, kakinya silahkan. Kawarek dah. Kalau diundang nanti ke KMPN kawarek. Ingat, kawarek sebelum Halilintar melawan apa itu sudah masyhur. Jadi mau dengan kawareknya ahlan wa sahlan, mau dengan hatinya silahkan, mau dengan kepalanya juga boleh. Begitulah selanjutnya. Jadi di sini tak lebih daripada 3 orang ternyata dengan Aba Ayyub menyembelihkan 1 ekor kambing. Jadi kita bercerita yang semacam ini. Kita merasa terutang jasa banyak. Ya Allah, cinta kita dengan Aba Ayyub yang memberikan layanan istimewa kepada penyelamat kami. Kalau dengan kita, macam mana rasanya? Kalau ayah kita di waktu pergi ke Mekah dilayan oleh orang Arab luar biasa, tidakkah kita merasa terutang budi dengan orang Arab itu? Ayah kita cerita, ya Allah, anakku tak buat semacam tu, keluargaku tak melakukan yang sedemikian rupa. Ente tahu tak? Nanti kalau pergi ke Mekah, telepon dia, bagi tahukan dan hantar hadiahku untuk dia. Itu pesan daripada orang tua. Seperti itu juga kita dengan Aba Ayyub. Sebab kalau dengan orang tua kita hanya sekedar menjaga kita, bahasa Malaysia apa? Membelah kita. Hanya sekedar menjaga kita, memelihara kita. Tapi kalau dengan baginda Rasulullah, penyelamat kita daripada murka-murka Allah, penyelamat kita daripada lubang api neraka. Apakah kita tidak merasa terutang jasa banyak dengan Aba Ayyub, dengan sikap beliau suatu melayan Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Teruskan. Kalau ingin menyembelih, sembelihlah yang tidak bersusuan. Aba Ayyub mengambil jadian 1 ekor kambing, pada bahahu, summa qala limra'atihi i'jini, buat adunan, buat roti, wa anti a'lamu bil khubzi, sebab ente lebih pandai membuat roti. Summa akhadha nisfal jadi fatafahu, separuh daripada jadi tadi itu dimasak dan separuhnya syawahu, dipanggang, dibakar. Jadi kalau makan ikan bakar atau dengan sapi, kambing, sate kambing, atau dengan kambing bakar, atau yang ada istilah dipanggang, panggang guna. Nah, yang kambing yang dibakar, yang dipanggang, niatkan. Saya seronok saat makan daging bakar. Kenapa? Sebab baginda pun juga pernah memakannya. Istimewanya layanan pada waktu itu, separuh masukkan dalam nasi seperti dengan nasi buryani, campur dengan lauknya, seperti dengan nasinya nasi samin, atau juga seperti dengan nasi salik, atau dengan nasi hummus, dan separuhnya lagi dibakar, dipanggang oleh Aba Ayyub. Siapa yang tak merasa seronok kalau dengan setengah ekor kambing, kalau dengan 1 ekor kambing dihidangkan di hadapan kita? Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebelum disantap, sebelum dimakan, perut kita sudah kenyang. Jadi, sebagaimana dikatakan, seseorang sanggup menahan lapar kalau pada waktu makanan yang akan dimakan tidak ada. Tapi tidak boleh menahan lapar yang kalau pada waktu makanan yang akan dimakan sudah tersedia. Makanan sudah dihidangkan. Assalamualaikum, kami diminta semuanya untuk menangguhkan waktu makan, untuk menangguhkan makan. Setelah 1 jam setengah baru makanan boleh dinikmati. Tak boleh kita menahan pada waktu itu. Tapi kalau di waktu makanan tak ada lagi, Assalamualaikum, mohon maaf kawan-kawan, kambingnya belum disembelih lagi. Tak apa, yang walaupun pukul 12 malam, boleh kita sabar. Tapi kalau kambingnya sudah siap, sudah dimasak, tinggal dimakan, ditangguhkan setengah jam lagi, kita tak boleh tangguhkan. Kalau penafsirannya pun juga ada yang semacam itu, ada yang lebih jauh daripada itu. Yang lebih jauh tak usah ditafsirkan. Qala mana tadi itu? Allah wa amada, mengambil separuh yang bagi fasyawahu falamma natijat ta'am,
setelah makanan itu masa stawa, wa wudi'a baina yadayhi nabiyyi wa sahibaihi, maka diletakkan di hadapan Nabi dan dengan dua orang sahabat. 3 orang saja makan kambing. Akhadar Rasul qat'atan minal jadi wa wada'aha fi radifin. Nabi kita potong, Nabi kita ambil seketui. Tahu tak seketui? Seketul. Ada seketul, ada seketui. Kawan-kawan dari Kalimantan ada istilah seketui. Seketulnya sepotong. Seketui daging kambing, Nabi kita letakkan di atas roti. Namanya seperti sandwich lah. Qala wa qala ya Aba Ayyub, badir bi hadhil qit'ati ila Fatimah. Allah, cintanya Nabi dengan putri bunda yang bernama Fatimah luar biasa. Bayub, tolong bawakan sepotong daging ini, hantarkan kepada Fatimah. Dia juga sejak beberapa hari tidak makan. Bukan hanya dengan Rasulullah, begitu dengan kehidupan Nabi. Jadi dengan Sayyidina Umar, pada waktu pernah makan enak, pada waktu makan enak, makan sedap, pada itu meleleh menetes air mata beliau. Saya khawatir itu adalah kebaikanku yang tersediakan sekarang ini. Adhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya. Telah kalian habiskan kebaikan-kebaikanmu, kebaikan-kebaikanmu dalam kehidupanmu atau di waktu hidupmu di dunia. Jadi dengan kita-kita yang menghabiskan kenyamanan hidup, kesenangan hidup, leluasa hidup di dunia, dikhawatirkan kalau nanti di akhirat kita tidak. Jadi dengan sahabat Nabi kita tadi itu, kebetulan saat ketika duduk bersama Rasulullah berbaca syuk. Apa itu bahasa Malaysia? Belahap, sendawa. Jadi Nabi kita kata, kufa'anna jusa'at, berhenti, jangan macam tu lagi. Orang yang paling kenyang di dunia justru orang yang paling lapar, yang paling lama lapar dan menderitanya nanti di akhirat. Sahabat Nabi kita tadi itu setelah mendengar kata-kata demikian daripada Rasulullah, selama tidak kurang daripada 30 tahun sampai mati, tak pernah makan sampai kenyang. Tak pernah makan 2 kali sehari. Kalau makan di waktu pagi, malam tidak makan. Kalau makan di waktu malam, siang tidak makan. Kenapa? Sebab Nabi kita kata, orang yang kenyang, yang paling kenyang, atau yang senantiasa kenyang di dunia, justru orang yang paling kelaparan nanti pada hari kiamat. Yakinnya bukan main dengan hadis yang Nabi kita riwayatkan. Makan di waktu pagi, malam tidak. Kita pagi makan, sahur 3 kali menambah, buka puasa di sini tak di tanah air. Sebab ada pakan Rabu, ada pasar malam, macam-macam dibuat di mana-mana. Sama tuh tradisinya sama. Anggaran bulan puasa itu 2 kali ganda, 2 kali lipat. Bulan-bulan yang lain anggaran 1.000 cukup, atau 1 juta uang rupiah cukup, 1.000 ringgit cukup. Tapi anggaran bulan puasa harus 2.500. Bocornya, kuenya berapa macam, lauknya berapa macam. Pergi kemana? Kepala batas. Kota kepala batas. Kepala batas yang duduk di Kedah, pergi ke kepala batas. Terengganu, saya tak tahu di mana orang beli cocok di Terengganu. Pendek kata, bulan Ramadan anggaran belanja lebih banyak. Atau disebutkan anggaran belanja bahasa Malaysia apa disebut? Bukan. Kalau Arab sebut mizaniyah, belanjawan. Belanjawan, anggaran belanja atau belanjawan. Qala ya Bayub, tolong hantar secepatnya kepada Sayyidatuna Fatimah, sebab dia tidak memakan seumpama ini sejak pada beberapa hari. Falamma akalu, setelah makan kenyang, Nabi kita bersabda, roti, daging, tamar, busur, rotab, setakat berapa itu? 5 macam saja. Coba kita, daging 1 dengan canai 2, bukhari 3, ikan ayam golek atau ayam madu 4, daging bakar 5, sate 6, apa lagi? Itu daging yang dicatat kepada asam, apa air asam itu juga 7. Itu berapa macam? 7. Ini setakat 5 saja. 5 saja. Kita kalau 5
5 itu perkara biasa. Apalagi kalau hidangan di waktu kenduri kawin secara khusus. Kalau 1-2 mata jarang. 3-4 macam lauk, 3-4 macam lauk di waktu kenduri kawin. Yang akhirnya pikiran kita hanya kepada makanan saja semata-mata. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, baru bangun tidur sudah tanya, Makcik, nanti masak apa? Ikan, ada. Kemudian lagi dengan apa? Dengan yang kaki banyak itu apa namanya tuh? Ketam ada. Yang tak tahu namanya, saya tahu makan saja saya, tahu makan, tak tahu namanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, setelah teringat dengan 5 jenis masakan tadi itu, rotah, busur, tamar, daging, roti, menetes air mata Nabi. Walladzi nafsi biyadi, demi diriku yang berada di bawah genggam Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadza huwa na'im, ini adalah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan dan yang akan ditanyakan Allah kepada kita nanti pada hari kiamat. Tus'aluna anhu yaumal qiyamah aidza asabtum mithla hadza fadarabtu bi aydikum fihi faqulu bismillah. Apabila dengan kalian mendapatkan, memperoleh yang seumpama ini, kemudian dengan kalian mengulurkan tangan untuk menikmati dan juga untuk memakannya, janganlah lupa mengucapkan bismillah, dan setelah kenyang mengucapkan alhamdulillahilladzi ashba'ana wa an'ama alaina, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan nanti dengan kalian, maksudnya pada hari kiamat, akan dipertanggungjawabkan Allah dengan nikmat yang dianugerahkan. Di antaranya nikmat yang dimakan buatkan kita apa? Terus ini jasa daripada Pak Ayub. Jasa baik itu harus dibalas dengan baik. Pak Ayub, nanti kita bagi Pak Ayub, nanti ente datang ke rumahku. Wajar. Kalau dengan seseorang yang berjasa baik dengan kita ingin membalas jasa baiknya. I'tina ghadan. Wa kana alaihi salatu wassalamu la yasna'u lahu ahadun ma'rufan illa ahabba ayyujaziyahu alaihi. Ini hadis. Jadi idza sana'a ahadun ma'rufan kafa'ahu. Senantiasa dengan baginda membalas jasa baik orang lain. Itu maknanya mukafa'ah. Yang paling tidak dengan mengucapkan terima kasih. Artinya terimalah kasih sayangku. Hati-hati, terima kasih itu dalam dan tajam maknanya. Orang yang mengucapkan terima kasih itu lebih tajam daripada yang mengucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda itu kepada orang yang berkenaan. Tapi kalau kata dia terima kasih banyak, artinya terimalah kasih sayangku, rasa cintaku banyak-banyak. Bahaya tuh. Terima kasih bahaya. Sebab ada kata-kata kasih. Nah, yang paling tidak nanti kita akan membalasnya dengan ucapan terima kasih. Ada hadiah, nanti kita balas. Ada pemberian, nanti kita balas. Kalau tidak ada, ada dalam sebuah hadis yang apabila dengan seseorang melakukan satu perkara ma'ruf, kemudian kamu mendoakannya dengan mengucapkan jazakumullahu khairan faqad kafa'tumuhu, berarti kamu telah membalas jasa baiknya. Qala itina qadan faqala lahu Umar ridwanullahi ta'ala alaihi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tatiyahu qadan ya Aba Ayyub. Faqala Aba Ayyub sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Siap, taat dan setia dengan segala kehendak Nabi. Pada hari yang berikutnya beliau pun datang. Fa'atahu walidatan kanat tahdimuhu. Jasa baik Nabi kita luar biasa. Walidah jariyah yang baginda sangat membutuhkan dengan pertolongan dan bantuannya. Justru karena tidak ada sesuatu yang boleh diberikan, nanti kita berikan khadam, pelayan yang melayan baginda di rumah. Walidatan tahdimu, dia tahdimuhu Rasulullah. Tak ada, kita tak sampai pada tingkat itu. Naik kuda. Kalau dengan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu merasa agung, merasa mewah dan merasa hebat dengan kendaraan yang sedang beliau tunggang atau kendai,
beliau akan turun daripada tunggangan beliau itu. Fakir miskin yang pertama yang beliau temui akan beliau hadiahkan kuda tersebut. Itu sifat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ingin menerjemahkan firman Allah yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya sekarang kawan-kawan sewakan kereta Mitsubishi Lancer model 2002. Tuh kalau seandainya seperti Ibnu Umar begitu membawa kereta baru semacam itu rasa megah sekali, paling dalam ukuran 2-3 km saja sudah beliau hadiahkan kereta itu. Saya mau hadiahkan bukan punya saya. Yang tuan kereta, masya Allah tabarakallah, Sim, hadiahkan punyaku. Kenapa? Ibnu Umar tiap ada benda yang mengagumkan, yang mengagetkan beliau, yang menyeronokkan beliau, akan beliau bagikan, akan beliau sedekahkan kepada fakir miskin. Kamu tidak akan mencapai albirra, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali kalau kamu berjaya untuk mendermakan sesuatu yang paling kau cintai, yang paling berharga. Jadi kata Abu Talhah, ya Rasulullah, itulah dia dengan kebunku, itulah dengan kebun buah tamar, di mana dengan kebun itu adalah merupakan hartaku yang paling berharga. Persilakan untuk diberikan kepada siapa saja. Nanti kita berkata bakhil, masya Allah, itu adalah suatu perniagaan yang luar biasa. Faqala Abu Ayyub sam'an wa ta'atan. Falamma kana al-ghadu, pada hari itu dengan baginda menghadiahkan satu orang hamba sahaya, pelayan Nabi kita sendiri, tapi dengan pesanku istausi biha khaira ya Aba Ayyub, wasiatku, pesananku kepadamu, kupesankan dan kunasihatkan kepadamu agar kamu berbuat baik kepadanya. Ayo, buat baiklah kepada hambaku itu. Pesan segitu saja, semacam itu saja. Kembali kepada yang tadi. Allahu Akbar. Sayyidina Umar sembahyang di sebuah kebun. Di saat-saat beliau sembahyang tadi itu, beliau ternampak dengan beberapa ekor burung yang berkicau, yang berterbangan dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Sehingga dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab, di saat menyaksikan burung yang berkicau, burung yang berterbangan dari sana dan di sini, sampai-sampai menyebabkan beliau lupa hitungan rakaat. Seusai sembahyang fardu, begitu selesai sembahyang dilaksanakan, beliau mengatakan, lillahi ta'ala, kebunku tadi itu sedekah fisabilillah. Kenapa Umar? Sebab gara-gara kebun aku tidak khusyuk di waktu sembahyang. Kita kalau beli kasut baru tak boleh khusyuk di waktu sembahyang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nyari itu menegur. Sebab nampak ada orang dadak. Nampaknya sama lagi di situ. Jadi terlintas dalam hati. Kenapa lama di situ? Tengok kasut saya kah? Tengok sepatu saya kah? Atau apa? Jadi dengan yang semacam itu membuat kita jadi was-was. Akhirnya mata kita melirik ke situ. Itu baru dengan kasut. Belum lagi kalau punya kereta baru, motor baru, itu macam mana? Tak boleh khusyuk kita. Yang baru beli kereta, kadang-kadang tak boleh tidur malam. Hati di mana? Takut kalau gila. Jadi tiap malam tengok. Saya lah di antaranya. Waktu di mana tuh? Waktu saya bawa kereta kemari tahun 87. Saya bawa kereta dari Saudi, Honda Accord pada waktu itu model 84. Saya beli second hand, murah sekali 14.000 saja. Tapi karena suasana di Mesir memang Pak kasih pendidikan pada waktu itu. Lupa saya namanya. Dengan atasi pendidikan, orang-orang kedutaan, staf kedutaan, kereta saya lebih mewah pada waktu itu. Tapi hati tak tenang. Bagaimana tak tenang? Sebab kereta itu baru dan jarang dipakai di sini dan termasuk kereta mewah yang walaupun harganya murah di Arab Saudi, tapi di sini akan dikenakan biaya cukai pada waktu itu tak kurang daripada 35.000 pound. Biaya cukainya.
Jadi malam tengok bawah ada tak kereta, baru masuk lagi. Nanti kalau terbangun, terjaga tengah malam, tengok lagi ke bawah ada tak kereta, takut kalau hilang. Itu dia. Kalau punya benda baru, hati tidak tenang. Macam mana saya boleh tenang? Tanyakan semuanya. Seperti Sayyidina Umar. Pesanku, buat baiklah kamu dengan pribadi. Fa inna lam nara minha illa khairan ma damat indana. Sebab kami sepanjang dia hidup bersama kami tidak ada sesuatu selain daripada kebaikan yang kami saksikan. Abu Ayyub balik ke rumah, bawa hamba saya. Ummu Ayyub tengok, apa itu? Oh, ini hadiah daripada Rasulullah. Macam mana bahagianya kalau dengan orang yang paling kita cintai, yang paling kita segani, memberikan satu hadiah kepada kita. Faqalat a'zim bihi min manihin wa akrim biha min minha. Jadi qala lana manahana iyaha, itu adalah pemberian daripada Rasulullah. Kata Ummu Ayyub, a'zim bihi, agungkan pemberian daripada seorang yang memberi dan muliakan suatu pemberian yang diberikan. Kata-katanya sangat indah sekali. Faqalat waqad awsana biha khairan. Baginda Rasulullah telah mewasiatkan sesuatu kepada kita. Macam mana wasiat Nabi? Wasiat harus kita laksanakan. Wa kaifa nasfa'u biha? Dan bagaimana kita harus melaksanakan wasiat itu sehingga dengan kita berjaya untuk menceriakan dan menyenangkan Sayyidina Rasulullah. Jadi kata Abu Ayyub, wallahi la ajidu li wasiyati Rasulillah. Rasanya tidak ada untuk memenuhi wasiat Nabi secara elok, melainkan dengan hamba sahaya itu kita merdekakan. Sebab pesan Nabi kita, saya wasiat kamu buat elok, saya pesan kamu buat elok. Kalau setakat kita yang memahami, ya paling buat elok itu kita bagi makan 3 kali sehari, kita belikan baju baru, kita ajak makan tahniah, kita ajak makan full, itu udah elok. Sementara Ummu Ayyub tidak semacam itu memahami. Tidak akan elok tindak tanduk kita, sikap kita dengan hamba sahaya tersebut, kecuali kalau kita merdekakan. Qalat, istri beliau, qudita ila sawab. Begitu kehidupan mereka dahulu. Suami berinisiatif untuk melakukan kebajikan, istri bantu, istri sokong atau dukung. Istri berinisiatif untuk melakukan satu kebaikan, suami pun juga akan mendukungnya. Kita sekarang kadang-kadang justru salah satu daripada dua keluarga atau dua laki istri yang menyekat, yang menghalang, yang mencegah keinginan daripada yang lain. Alangkah bagusnya cadanganmu itu, antamu apa? Merdekakan dia. Itulah sebahagian daripada cerita dan perjalanan hidup Abu Ayyub Al-Ansari fi silmihi. Falau utiha laka an taqifa ala ba'di suwari hayati fi harbi la ra'aita ajaba. Itu di waktu beliau berada di Madinah. Tapi macam mana di waktu beliau berada di medan perang? Abu Ayyub yang berasalkan dari kota Madinah tidak meninggal di Madinah. Beliau meninggal di Andalus, di Konstantinia, di Spanyol. Meninggal di waktu perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asya Abu Ayyub, hidup di sepanjang hidup beliau sebagai seorang pejuang di jalan Allah. Lam yatakhallaf an ghazwatin ghazahal muslimun, tidak pernah ketinggalan pada tiap peperangan yang berlangsung sejak zaman Rasulullah sampai kepada zaman Sayyidina Muawiyah, kecuali kalau disibukkan dengan suatu kesibukan. Peperangan yang terakhir di bawah pimpinan Yazid ibni Muawiyah untuk menaklukkan, untuk membuka kota Konstantinia, dan Abu Ayyub pada waktu itu sudah tua, dalam lingkungan usia tidak kurang daripada 80 tahun. 80 tahun masih berkorban. Kita Masya Allah tabarakallah, baru dalam lingkungan usia 20, 30, 40 sudah banyak hal-hal yang positif yang tertinggalkan. 80 tahun berani untuk mencabar mati. Bukannya setakat salat tahajud, bukannya setakat dengan berderma, bukannya sekedar dengan berzikir, bukannya sekedar dengan mengaji, sedikit saja. Jadi kalau kita ke sini membuat satu perbandingan sedikit saja yang kawan-kawan kita lakukan, di mana dengan mereka yang datang dari Tontok
atau akhwat yang datang dari Iskandaria atau yang datang dari Damaskus untuk bersama kita pada 2 minggu ini. Ini sedikit saja. Apalagi kalau hanya setakat datang dari Raba'ah, datang daripada Haisha Sabeh, datang daripada Haisades. Apalagi kalau yang datang daripada bilik sebelah atas, hanya setakat turun saja. Itu bukan pengorbanan, sedikit banget, sedikit sekali pengorbanan kita terhadap agama. Kenapa? Sebab kita membuat perbandingan dengan pengorbanan para sahabat terhadap agama Allah. Lapar, pernah tahu kan cerita itu? Lapar, haus, dahaga, menderita, sakit, tapi itu tidak menghalang Abu Hurairah untuk mengaji dan senantiasa dengan Rasulullah. Diinjak-injak leher Abu Hurairah, dikatakan pitam, dikatakan gila, terpampang di tepi jalan. Begitu melintas Abu Bakar, beliau paksakan untuk bangun. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ente ingat tak dengan ayat yang dikumandangkan oleh Rasulullah pada 3 hari yang lepas? Kata Abu Bakar, ingat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ila akhirih. Misalnya saja. Kata Abu Hurairah, aku pun tahu ayat itu. Aku ingin tanya sama kamu bukan karena ingin tahu, cuma ingin Anda sedar atau mengamati tentang keadaanku yang kelaparan. Jadi bertanya ingin mengundang perhatian, bukan bertanya ingin dijawab. Tapi Abu Bakar tidak paham. Sayyidina Umar semacam itu lagi. Begitu nanti kita melintas di situ, ya Rasulullah, ayat. Nanti kita kata, nanti ayat, ikut saya dulu makan ke rumah. Kuat urat. Alhamdulillah. Kalau dengan tadi dah lemas, lesu, begitu dijawab dengan Al-Qur'annya tambah lesu dan juga tambah lapar. Dengan Rasulullah nanti kita kata, nanti tanya hukum, nanti tanya masalah, ikut saya dulu makan ke rumah. Masya Allah, Abu Hurairah yang walaupun dah hampir pitam, udah hampir pingsan, insyaallah tabarakallah, jantung berdenyut kembali, darah mengalir kembali, berleluasa untuk datang ke rumah Rasulullah. Aisyah, ada apa di rumah? Tuh tadi ada orang bagi air susu, semangkuk air susu. Kata, semangkuk air susu dengan perut yang lapar macam itu apa? Allah kulihal lumayan juga daripada tak ada. Mana yudraku kullu, la yudraku jullu. Tak boleh dapat semuanya, tidak berarti tidak diambil apa yang ada. Oke. Abu Hurairah, ya Bahir, ya Rasulullah. Jemput teman-temanmu yang ada di belakang masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semangkuk susu teman-teman dijemput semuanya. Jadi mohon maaf lah kalau pengajian kita di sini mau beli makanan, kue, cocok di situ untuk kita buka puasa. Tak cukup. Jadi terpaksa dengan kita waktu buka puasanya setakat dengan buah kurma dengan air saja. Air pun kadang-kadang tak siap. Jadi kalau seandainya berlaku yang semacam itu, tabah sajalah. Kita belum sampai kepada peringkat 3, 4, 5, 6 hari tidak makan. Hanya setakat tak berbuka puasa dengan hitungan yang cukup atau dengan makanan yang terhidangkan. Itu saja maksud saya. Jemput kawan-kawan ente. Pikir Abu Hurairah kalau mereka dijemput, jumlahnya 70 orang. 70 orang yang tinggal di situ, yang laparnya seperti Abu Hurairah juga. Kira-kira kebagian mana, bagian yang mana, dapat bagian berapa aku kalau semuanya itu datang. Tadi Allah kulihat mau tak mau taat tadi Rasulullah, beliau pergi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jemputan, undangan, untuk makan, untuk minum di rumah Rasulullah. Tak ada satu orang pun yang ketinggalan. Ini ceritanya lapar semuanya. Ini penderitaan sahabat Nabi ahli sumpah, penghuni surga. Nabi kita mengatakan yang masuk surga tanpa hisab itu kebanyakannya min fuqara'il muhajirin, daripada fakir miskin kaum muhajirin. Datang problem lagi, mana air? Di sini ada air semalam Tuhan ini ambil air. Jadi ini dengan ini saja saya tak boleh diminum. Nanti kita kata Abu Hurairah, ini ambil semangkuk air susu ini, bagikan kepada teman-temanmu terlebih dahulu. Saya lagi yang disuruh. Saya yang lapar, yang punya masalah, yang punya problem, yang hitam, yang pisang tepi jalan tadi itu saya lagi yang hidangkan.
Tapi mau tak mau taatan di Rasulullah. Berdebar jantung, dapuk. Dia tuh membagikan semangkok air susu tadi itu kepada yang pertama jadi. Tengok gak? Itu kan itu pemain bola tuh Ronaldo minum macam tuh. Itu sunatnya Ronaldo bukan sunatnya Rasulullah. Satu liter tengah habis. Satu botol Pepsi Coca-Cola habis. Jangan macam itu kita minum 3 kali tarik nafas. Ya dalam kasus alasan. Minum yang pertama. Abu Hurairah. Kalau barangkali seandainya diperagakan, mungkin tak berani tengok. Takut kalau habis seketika itu sudah. Minum. Tahu tak habis. Bagikan yang kedua, minum sampai puas habis. Jangan tak habis. Yang ketiga, tak habis. Yang keempat, tak habis. Habis. Yang 70 orang tadi itu minum. Ya Abu Hurairah, man baqi, siapa yang masih belum? Yang belum minum, ma baqiya illa ana wa anta. Saya dengan baginda. Baginda yang punya hak tak minum pada waktu itu. Ini baru saja jadi wakil rakyat, harta rakyat sudah dikaul. Habis semuanya. Tak boleh. Pemimpin negara mengutamakan rakyat sebelum dia. Ini pelajaran yang kita ambil, bukan hanya setakat cerita. Sayyidul qaumi khadimuhum, yang menjadi penghulu kaum Abu Hurairah, beliau yang menjadi pelayan mereka pada waktu itu. Ini kita yang menjadi penghulu, kita yang jauh lebih awal daripada yang lain. Kemudian penghulu daripada semua penghulu Rasulullah, isyrab Abu Hurairah, minum. Tak itu biasa saja. Minum, tambah, minum lagi, sudah kenyang, tambah lagi. Tapi kita bersabda, minum lagi, tambah lagi. Ya Allah, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, dah penuh dah. Tuh ganti darah di dalam tubuh, itu air susu, laksana banjir. Jadi kata beliau mengatakan, ini dengan lipatan daripada perut sampai tidak ada masalah. Ya Rasulullah, tak ada lorong lagi di dalam tubuhku. Semuanya penuh dengan air susu. Pada itu atau seketika itu baru Nabi kita mengambil semangkok susu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru Nabi kita meminumnya. Ingat, kalau jemput orang ke rumah untuk makan bersama, jangan kita makan duluan. Jangan kita makan awal. Tetamu belum makan lagi. Kita sudah menyingkap baju atau lengan baju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Oh, kalau macam ini caranya, tetamu tak bakalan makan. Dah, kita yang paling akhir sekali. Sayyidul qaumi akhiruhum syurba. Penghulu kaum, orang yang terakhir minumnya. Selesai. Tua, tapi tua-tuanya Aba Ayyub tetap semangat untuk tampil ke medan perang. Lam yamna'hu dzalika min ayyam qawiyah, untuk ikut bersama dengan peperangan yang akan dilancarkan di bawah pimpinan panglima perang Yazid ibni Muawiyah. Wa ayyam khara ubabal bahri ghaziyan fi sabilillah. Yumkhar diartikan di bawah yasuk, membelah ubabal bahar, maksudnya pertengahan laut atau gelombang yang sedang mempermainkan, yang dengan lautan yang sedang bergelombang itu, lautan yang sedang bergelombang, yang khara ubabal bahri ghaziyan, untuk berperang di jalan Allah. Peperangan yang pertama atau angkatan laut yang pertama kali dilancarkan itu di zaman Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ada satu peperangan yang disebut dengan Harbus Sawari, perang di mana dengan peralatan yang digunakan itu tidak lebih daripada kapal laut. Jadi armada Islam yang pertama kali diwujudkan di zaman Sayyidina Muawiyah. Lakinnahu, akan tetapi malang nasib Abu Ayyub hanya dalam jangka beberapa waktu saja. Hatta maridha Abu Ayyub maradan ahadahu, sakit sampai beliau menjadi lumpuh yang tidak memungkinkan beliau untuk meneruskan peperangannya. Ja'a Yazid ya'udahu wa salahu alaka min hajatin ya Abu Ayyub, apakah Anda ada hajat dengan aku yang boleh saya lakukan? Iya, tolong sampaikan salam sejahteraku, salam hormat kepada tentara-tentara Islam, dan katakan kepada mereka
Aba Ayyub telah berwasiat antuhilu untuk masuk, menyerang, melancarkan serangan ke negara musuh ila abadi ghaya Konstantinia, di dekat tembok Konstantin. Setelah Aba Ayyub dibawa ke sana, beliau pun menghembuskan nafas beliau yang terakhir. Istajabatu muslimina li rabbati sahbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kamu ala jundil aduwil karrata ba'da karrah, maksud daripada kar menyerang dari serangan kepada serangan sehingga mereka sampai ke tembok Konstantinia sewaktu mereka sedang membawa Aba Ayyub, dan di sanalah beliau dikuburkan. Rahimallahu Aba Ayyub al-Ansari. Fakat Aba enggan, tak mau mati kecuali kalau waktu berada di medan perang. Illa ayyamuta alal buhuril jihad, dia artinya kuda as-safinat yang cergas, ghazian bisa dibilang wasinnuhu, dan usianya tuqaribu hampir sampai 80 tahun. Pelajaran yang diambil, jangan sampai ada sesuatu apapun yang mematahkan kita daripada semangat dan hasrat untuk kita berbuat kebajikan. Dalam suasana dan bentuk bagaimana saja, teruskan. Jangan ada rasa segan dan malu, dan juga jangan sampai dengan kita tidak terjangkau dan tidak mencapai dengan hasrat yang kita inginkan.